Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam damai seluruh alam, baik alam yang terlihat maupun yang tak terlihat. Oke teman-teman, malam ini kita masih belum bisa untuk explore ya. Posisi kita masih belum pada sehat, fit, benar-benar fit. Maka malam ini kita mencoba untuk memberikan satu edukasi mengenai istilah pembahasan baik berupa kebudayaan dan lain sebagainya begitu ya. Dan malam ini kita masih bersama Kang Waluyo, Ki Suro Pangestu sama Kang Priyono. Jadi malam ini mungkin ya pembahasan seperti kemarin lah, istilahnya ngalor ngidul, tetapi lebih ada titik fokusnya yaitu pembahasan mengenai budaya yang sekiranya berhubungan dengan yang sudah berjalan di kehidupan kita, yaitu salah satunya adalah keris begitu ya. Nanti kalau seandainya memang ada satu yang mungkin disampaikan, nanti monggo disampaikan, tetapi kita ada narasumber ini dari nanti biar lebih jelasnya nanti sama Ki Suro Pangestu saja lah mengenai perkerisan, karena saya punya keris tapi nggak bisa dijelaskan. Jadi yang paham saja. Sesuatu itu akan lebih pas atau lebih grek ketika dipegang sama yang paham, kan seperti itu kan. Jadi dan batasan kita, wadah kita adalah masing-masing, sehingga ya istilahnya itu nggak bisa serakah lah, intinya kita adopsi semuanya yang enggak lah, padahal emang nggak ngerti gitu loh Mas. Kan ngelesnya seperti itu kan. Oke ya teman-teman ya, jadi yang mungkin nanti kalau memang ada pertanyaan mengenai kebudayaan ataupun yang lain, nanti sama Ki Suro ya. Nah teman-teman ya, Kang Pri dan lain sebagainya. Oke, selamat malam Ki Suro, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Terus selama ini kemana nih selama beberapa hari ini nih? Yo saya ngalor ngidul ndak jelas ya, mencari satu ketenangan, kedua pengalaman. Ya seperti itulah. Ya, yang saya yakin masih kesini, masih berkunjung ke Gubuk Budu Rampejaji ini, saya tanyain seperti ini, saya yakinnya dia masih ganteng gitu loh teman-teman. Walaupun ngalor ngidul tapi masih ganteng gitu loh. Kalau ngalor ngidul sudah nggak katoan lagi gitu. Ini yang saya maksud. Sing ngene wong wiridan wirawiri turut dalan ya yes, kaya ngono kuwi. Nah, luar biasa ya teman-teman. Kita ngulone ora ya. Oke, Ki, saya mau bertanya tentang ini nih, mengenai kebudayaan nih, Ki Suro. Jadi, apa pernah sampean melakukan atau masuk ke dalam ranah, entah itu organisasi, entah itu apa yang berhubungan tentang kebudayaan sendiri, Ki Suro? Kalau untuk kebudayaan sendiri, kebetulan Pati ini ada dua paguyuban. Yang satu itu Kanigoro Pati, yang satu itu Panji Malwapati. Kedua paguyuban tersebut juga ranahnya lebih menguri-nguri budaya, terutama mengarah ke tosan aji atau benda-benda pusaka seperti itu. Yeah. Berarti ini mengarahnya ke dalam tosan aji ya? Tosan aji. Entah itu jenis pusaka apa atau apa dispesifikasikan atau enggak, atau spesialis enggak? Ya lebih mengarah ke pembelajaran, edukasi, esoteris seperti itu. Keris atau pedang atau apa, semuanya yang berbentuk tosan aji atau gimana? Jadi tosan aji itu menyangkup semuanya. Tosan aji itu besi aji atau kalau bahasa Sanskerta sendiri menyebutnya kan tosan aji atau besi aji tadi. Jadi menyangkup semuanya seperti tombak, keris, pedang dan lain sebagainya. Masuk semua ya. Wah, berarti ini nanti kita bisa ini
Nanti bisa nggak Ki, kalau seandainya memang diberikan apa namanya satu contoh edukasi lah ya. Jadi pas pada waktu dulu saya pernah membahas masalah ini sama Mbah Ki Dalang Win yang dari Mbah Win Kayen. Mbah Win Kayen. Tapi untuk saat ini saya membahas ini dengan sampean. Siapa tahu ada tambahan atau emang ada yang belum saya tangkap dari Mbah Win, nanti bisa dijelaskan seperti itu. Kira-kira boleh ya? Nanti biar ada edukasi seperti itu loh. Saya sendiri masih masih belum benar-benar fit. Jadi omongan dan lain sebagainya memang berbeda. Mungkin ada yang bertanya dulu teman-teman. Belum, Mbak. Kang Men, Ya, sampean belum ada, Mbak. belum ada. Kamu nih belum ada terus ini kan. Kapan adanya gitu loh. Gimana? Terus apa yang mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman, termasuk saya sendirilah. Saya sendiri mengenai tosan aji yang mungkin bisa dipraktekkan ataupun diberikan satu gambaran mengenai tosan aji tersebut. Jadi gambarannya seperti orang Jawa zaman dulu memang jangkepe wong Jawa, aku ngomong Jawa ndak apa-apa toh. Ya nggak masalah. Jangkepe wong Jawa zaman biyen, bahkan sampai sekarang pun seperti itu. Jangkepe wong Jawa itu iso ngugemi utawa duweni 5, ya kuwi sing ngawujud rupa Wisma, ya kan, Turangga, Garwa, Kukila lan Curiga. Yang berarti Wisma itu rumah, ya kan. Terus Turangga itu tunggangan, Garwa itu bojo, ya kan. Terus Kukila itu ingon-ingonan, Curiga itu pusaka, seperti itu. Orang Jawa zaman dulu kan Curiga. Curiga itu pusaka. Iya. Jadi jangkepe wong Jawa zaman biyen itu seperti itu. Ada 5 gitu ya. Nek ndeke wis Jadi iso apa aja genggam tadi nih? Wisma, Garwa. Garwa dulu. Jadi wong di omah duwe bojo ya ta, garwa, terus Tunggangan Turangga, ya kan. Baru Kukila atau ingon-ingonan. Terus Curiga pusaka, seperti pusaka. Itu baru dikatakan jangkep kalau orang Jawa itu. Kalau orang Jawa zaman dulu jangkepnya itu seperti itu. Yo mohon maaf kalau misal ada kekeliruan kata. Soalnya saya juga masih belajar perihal itu. Jadi memang orang Jawa zaman dulu kan semua serba pakai hitungan, jangkep dan lain sebagainya kan gitu. Terus ini sendiri ini berdasarkan apa ini Ki? Untuk orang Jawa ini jangkepnya ada 5 ini sendiri itu berdasarkan dari apa? Apakah emang kebiasaan orang Jawa itu seperti itu atau emang dibuat seperti itu? Ya, kalau kebiasaan sudah menjadi sebuah adat, ya kan, sudah menjadi sebuah adat. Namun ada kata lain bahwasanya Curiga atau pusaka itu memang genepe jangkepe urip ketika itu. Bahkan dari dulu sampai sekarang pusaka itu bukan hanya dibuat sebagai benda ageman, melainkan suatu gambaran kasta seseorang gitu. Jadi di dalam setiap gaman atau senjata ini menandakan bahwa dia itu sebagai apa seperti itu ya? Sebagai kasta seseorang. Jadi terkadang ada seseorang yang jadi trah kastanya bisa dilihat dari pusakanya zaman dulu seperti itu. Nggak bisa diolah-alik gitu ya? Nggak bisa. Kenapa masalahnya Ki? Ya karena terlihat bahkan sampai sekarang pun kalau bisa dikomersilkan atau dimaterikan, pusaka kan ya namanya harga jual seperti itu toh. Dari zaman dulu pun sama. Pembelajaran sama. Jadi setiap orang yang memiliki pusaka dengan nilai jual tinggi, secara otomatis dia derajat atau kastanya ikut tinggi tuh. Oh, seperti itu.
Berarti zaman dulunya itu setiap kasta mempunyai satu senjata itu berdasarkan satu aturan seperti itu ya, Iya. atau satu keyakinan tersendiri bahwa kalau seandainya memang seumpamanya nih kita sebagai kasta yang rendah lah, petani lah istilahnya lah, memiliki pusaka seperti yang dimiliki oleh Tumenggung, apakah kita nggak kuat ataupun apa namanya tidak diperbolehkan atau bagaimana seperti itu loh maksud saya. Nah, di sini ada satu sedikit babat yang mana pusaka itu zaman era kerajaan Majapahit, orang-orang pradesan atau perdesaan itu tidak diperbolehkan memiliki pusaka atau membawa pusaka. Dan ketika itu pusaka itu diilegalkan, belum dilegalkan. Jadi memang tidak diperbolehkan dikarenakan takutnya terjadi pemberontakan Mojopahit ketika saat itu. Maka itu memang orang-orang perdesaan itu tidak diperbolehkan sama sekali hingga masuk kerajaan Demak Bintoro seperti yang saya ceritakan tadi. Demak sampai Mataram, itu Mataramnya yang belum Sultan Agung, masih Mataram Senopaten. Nah, di situ memang belum diperbolehkan. Nah, persoalannya nanti takutnya ada pemberontakan mengarah ke itu apa namanya, Ya pemberontakan lah istilahnya. mengarah ke suatu kerajaan tersebut kan gitu. Oke. Pada akhirnya ya kan, saya jelaskan lagi. Oke. Pada akhirnya orang pribumi atau orang pradesan boleh memiliki pusaka ketika pertengahan awal kerajaan Sultan Agung. Persoalannya kenapa kok diperbolehkan? Karena ada ancaman dari Hindia Belanda ketika itu, masuk dari Sunda Kelapa. Itu baru diperbolehkan membawa pusaka untuk benteng pertahanan Pulau Jawa. Seperti itu. Terus sebelum zaman kerajaan Sultan Agung, itu kan berarti kan belum diperbolehkan ya? Belum diperbolehkan. Nah, senjata ini sendiri yang saya tanyakan ini, apakah harus senjata berupa pusaka tertentu yang tidak diperbolehkan, sementara orang perdesaan itu kan harus bertani dan lain sebagainya. Itu kan pasti mempunyai satu senjata gitu. Entah itu cangkul, entah itu apa, itu diperbolehkan nggak kira-kira? Kalau untuk hal itu diperbolehkan, hanya saja ada beberapa catatan di situ, seperti halnya tosan aji, seperti keris, tombak dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan. Hal ini seperti yang terjadi saat ini, orang pribumi itu tidak diperbolehkan membawa seperti senapan, pistol dan lain sebagainya. Jadi sistemnya itu diilegalkan kan gitu. Padahal kan kalau seandainya memang dipikir-pikir lah ya, kalau seandainya memang petani ini mau memberontak dan lain sebagainya, mempunyai senjata yang digunakan untuk ke ladang dan lain sebagainya kan bisa gitu loh maksud saya kan. Jadi kalau seandainya memang berkumpul bawa cangkul semua kan juga bisa. Jadi nggak usah pakai senjata yang berupa kayak semacam keris, tombak, pedang dan lain sebagainya kan bisa, secara logika kan seperti itu loh maksud saya. Nah, ketika itu saat pemerintahan Sultan Agung baru diperbolehkan, dilegalkan orang-orang pribumi mempunyai pusaka. Namun masih diberi kebijakan pusaka tersebut harus pusaka berdapur lurus gitu. Jadi pusaka keris yang lurus. Makanya itu ketika di desa-desa kalau toh dari mbah-mbah atau tinggalan-tinggalan sesepuh rata-rata kerisnya lurus, ya kan, berdapur lurus, seperti ada tilam sari, tilam upih, kebulajer, terus ada yang kastanya sedikit tinggi itu seperti jalak sangu tumbang. Jadi keris-keris yang lurus-lurus seperti itu. Gitu. Karena keris lok dulu itu ya hanya dimiliki oleh kasta-kasta yang tinggi, seperti entah itu Tumenggung atau Senopati, bahkan raja. Oke. Terus apa yang bisa dibuat contoh ya? Apakah punya ini sampean punya, nah pusakanya sampean tak tokno iki. Jadi ini pusakanya Mbah Ipung. Waduh. Jadi gini. Nah, seperti ini. Berlok 5 atau berlekuk 5. Ini dapurnya kelihatan ya? Pandowo. Kelihatan enggak? Nah, kelihatan kan? Kelihatan. Ada lekuknya 5.
dapur Pandowo. Dulu itu pusaka seperti ini yang megang itu yang mempunyai hanya boleh itu raja. Ya jangan-jangan Mbak Ibu ini keturunan raja, aku nggak tahu loh. Saya keturunan seorang petani kok. Ya, mungkin seperti itu. Jadi yang boleh dipegang pegangan raja itu justru seperti ini. Dulu Lok 5 sendiri ini kan dapurnya Pandowo. Biasanya kalau nggak raja itu orang-orang pendalangan. Nah, mungkin dalang mungkin lah. Ya. Lah mungkin Mbah Ipung nih keturunan dalang. Mungkin. Jadi nggak gitulah ya teman-teman. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai apa namanya yang Lok 5 ini hanya boleh dipegang seorang dalang ataupun seperti yang sampean bilang adalah keturunan raja, itu kenapa gitu? Jadi ada filosofinya tersendiri menyangkut Lok 5. Namun wawasanku belum begitu luas persoalan ini, jadi aku belum bisa menjelaskan tentang hal ini. Tapi dulunya itu rata-rata Lok 5 itu pegangan raja, seperti halnya Mbah Brawijaya. Raja dari Mojopahit itu ya agamanya Lok 5 seperti ini. Padahal kan kalau seandainya Lok 7 kan lebih banyak gitu. Lok 9 lebih banyak, atau emang simpelnya tuh Lok 5 atau ada filosofi tersendiri mengenai ini. Sejak kapan nih Ki? Sebentar saya potong dulu yang ini. Sejak kapan ada satu anggapan atau suatu keyakinan bahwa Lok 5 ini harus dipegang seorang raja atau dalang? Iya, karena mayoritas itu di perdesaan dulu kan lurus-lurus gitu. Yang didapat itu rata-rata lurus-lurus, dan ada satu filosofi mengatakan bahwa Lok 5 itu seperti panca kan ada 5. Terus rukun iman juga ada 5, lebih mengarah ke ketuhanan seperti itu. Jadi mungkin beranggapan bahwasanya siapa yang memegang Lok 5 kastanya akan bisa menyangkut tentang ketuhanan seperti itu. Ini masuk ya. Makanya saya tanyakan dari sejak kapan ini saya mau hubungkan. Saya mau hubungkan mengenai Islam masuk ke sini itu kapan, seperti itu loh maksud saya. Jadi anggapan satu keyakinan bahwa Lok 5 ini harus dipegang seorang raja ataupun seorang dalang yang memang dia di situ berperan sebagai pemberi segala sesuatu, entah itu pencerahan seperti kiai dan lain sebagainya, sehingga dia harus memegang Lok 5 yang mempunyai satu filosofi itu adalah panca itu 5, Pancasila itu 5, ataupun rukun iman itu 5, atau sholat pun itu 5. Itu sejak kapan, sehingga saya mau hubungkan ke situ gitu loh maksud saya. Tapi belum ada penjelasan tentang sejak kapan diyakini atau dinyana bahwa yang membawa pusaka berlok 5 ini sejak kapan, seperti itu belum ada ya. Belum. Ya mungkin ada penjelasan, tetapi belum tahu. Saya belum menjangkau tentang hal tersebut. Wawasan saya kan masih sempit tentang hal ini tuh. Oke. Ada yang mau ditanyakan Kang? Belum ada. Aduh. Oke, saya tanya nih Ki. Coba di ini Ki. Gimana? Saya sendiri kan nggak ngerti nih apa namanya, sebenarnya kan pusaka ini kan ada nama-nama. Jadi boleh disebutkan atau bagaimana untuk nama-namanya dari bawah sini ke atas, ininya atau apa gitu? Oh gitu. Nah, jadi pusaka itu terkadang gimana ya? Aku sedikit menjelaskan sidik ya. Ya bahasa Jawa bingung aku nih. Ya nggak masalah. Nanti lama-lama akan enak kok. Tenang aja. Jadi terkadang itu orang zaman sekarang, aku tak ngomong zaman saiki wae ya. Iya. Orang zaman sekarang gowo dolanan pusaka. Anggape ya dukun. Jangankan bawa pusaka, nggo blangkone diarani dukun kan. Oh gitu. Jadi yang penting dukun enggak? Nek aku dukun sesat, Pak. Iya, berarti dukun toh. Jadi padahal pusaka itu mengandung nilai seni yang sangat tinggi. Itu kalau menurut saya, dalam pandangan filosofi itu mengandung nilai seni yang sangat tinggi. Namun orang-orang zaman sekarang mengarahkan pusaka itu rata-rata lebih mengarah ke goe